Oke. Silakan Bang Henbance mau bicara kayak yang tadi. Silakan. Oke, bentar ya. Ini ada Andras. Maaf Andras kalau ada salah-salah bahasa aku nih ya, kan gini. Jadi kalau dengan oten-oten tuh, aku selalu bilang, masa sih kalian tuh ndak mau nyuruh emak kalian itu atau bini kalian atau bibi kalian tuh masuk surga duluan, kan gitu. Kenapa kita nih di dunia nih antri minyak di SPBU tuh gerah kita. Dalam motor kita ada AC lah, ada apa lah kan. Nah ini masuk surga duluan loh, kan gitu. Maka kau suruh kan oten-oten ni, kau suruh mak kau tu jadi pesundul. Matius 21:31 kan masuk surga duluan tu. Nah suruh gitu aja dengan orang-orang ini gitu kan. Nah kok tapi mereka marah kok, apa ya, kan gitu. Karena di Biblos itu Matius 21:31 tu pesundul dengan rentenir atau pemungut cukai itu mendahului kalian masuk kerajaan Bapa. Nah suruhlah tu mak kalian, bini kalian, kan begitu. Kan masuk surga duluan kan gampang gitu kan. Kau yang letih-letih banyak perpuluhan tak tentu-tentu masuk surganya kapan. Ini pesundul mendahului kalian, kenapa tak mau? Nah itulah yang dilakukan gitu loh. Jadi gini ya, kulihat oten-oten kayak yang tadi itu kan JP itu, ini di orang-orang ini tuh anak cucu PK1 yang memang udah frustasi, yang udah kena Islamophobia itu tadi gitu loh. Jadi semua cara untuk dia mendiskreditkan kita ini, dibantah seperti apapun tidak ada lagi, itu tidak ada lagi, kan gitu. Memang udah kebencian gitu, udah ditanamkan karena dendam bapak dia gitu loh. Karena baru dua generasi pertama PK1 yang masuk Kristen tuh, yang lebih dari 3 juta kakak itu masih ada gitu loh. Nah mereka didoktrin tadi untuk membenci Islam ini. Tapi kan bagus tuh slogan ajaran kasih. Itu bullshit, itu dibuat sama ini orang-orang itu setelah mereka ini hengkang dari kolonialisme itu. Jadi Herbert Lucy di American Holocaust itu dia mengatakan gini, slogan kasih, ajaran Kristen dengan slogan kasih itu hanya kedok aja, dia bilang, hanya kedok untuk menutupi kebiadaban Kristen masa lalu dan hari ini. Contoh kan hari ini per kita nih gitu, kan gitu, minoritas dia nih kayak gitu. Bayangkan kalau dia mayoritas gitu loh, kan gitu. Kenapa? Mereka juga ditagih sama orang-orang yang mensponsori mereka. Kan waktu itu kan kaget ini. Dunia barat sana, Kristen barat, tiba-tiba Kristen yang melonjak nih dari tidak sampai berapa 1% zaman Belanda jadi anjing Belanda, jadi londo ireng, tiba-tiba jadi 10% lebih nih di Indonesia nih tahun 60-70. Nah orang-orang Eropa tidak tahu, orang-orang Amerika tidak tahu kenapa tiba-tiba melonjak. Rupanya tadi PK1 yang masuk Kristen itu tadi gitu loh. Nah lajulah dana dari Eropa gitu kan, kocor dana besar-besaran terus kan, ada penuaian besar-besaran tahun 2020 ini gitu bang. Mereka buatlah program tahun 2000 dengan program Jericho, dengan program Andalas, dengan program Mandau dan sebagainya kan, untuk mengkristenkan Indonesia tadi. Rupanya gagal, memang tidak ada gitu kan. Nah sekarang janji itu ditagih sama orang-orang Eropa, ditagih gitu loh. Mana kata kalian? Nah maka berbagai cara lah dia untuk menjatuhkan Islam. Malah makin jaya Islam, orang-orang yang cerdas kan. Makanya aku bilang dulu tuh Kristen ini 3 golongan. Golongan pertama itu Kristen-Kristen yang cerdas menjadi mualaf. Kristen-Kristen yang setengah cerdas menjadi ateisme, kan gitu. Dan 3 Kristen bahlul dungu akan tetap menjadi Kristen. Ini fakta loh. Udah kasih contoh, dia kasih apa, tidak peduli dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempat aku udah masuk asar, pamit. Makasih teman. Jazakallah. Balok aku ni payah nak aku tinggalkan bah kalau dengan hotel ni. Lanjut deh, makasih. Saya sapa dulu orang yang telah lama hilang. Ustadz saya, guru saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanggungjawabkan kemana Anda selama ini Ustadzku? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa hubungan kita berdua? Saya kira kita itu spesial gitu. Anda menghilang tanpa pemberitahuan. Saya kira hubungan kita spesial itu. Mana Anda Ustaz? Inilah pejuang-pejuang Muslim, guru-guru saya yang hebat. Kalau offline-nya lagi agak ribet, online saya tinggalkan. Tapi kalau antum semua keren. Saya seribet apapun dunia offline, online tetap berjalan, berdakwah, keren. Itu saya nggak bisa.
Mohon maaf. Ini saya lagi dalam keadaan kerja nih ya, lagi kerja tuh teman saya. Insya Allah. Iya, Kang Daman, tapi alhamdulillah ini soalnya kan urusan keluarga, anak saya sakit-sakitan, tapi alhamdulillah sekarang udah sembuh dan saya alhamdulillah insya Allah bisa aktif lagi berdakwah bersama para guru semua, masya Allah. Masya Allah. Assalamualaikum semuanya, Kang Abu Hadid, Pak Ade Sugi, masya Allah. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Boleh nggak Daman masuk ke yang tadi, kan banyak itu hal mungkin orang Muslim karena keganggu si CP tadi nggak terjawab gitu ya. Boleh ya kita masuk ya? Masuk dikit untuk ilmu aja. Nah, kan ada ayat yang tadi dia bawa. Nah, ini yang kemudian harus tahu, kan kita sering membahas ke arah apa namanya itu ya teman-teman Muslim. Nahnu itu kan mu'adzim, benar. Kalau secara logawi itu faidatulnya kalau di ahmu'ullah, kalau di apa itu mutamimah menyebutnya dengan mu'adzim bin nafsih. Kalau di dalam kitab Hamul Hawami, nahnu itu ataupun kami, lafal kami itu diartikan dengan apa nih? Diartikan dengan ta'dim, ya, ta'dim. Nah, gini. Ini dari esensi kata dulu ya. Esensi kata dulu. Nah, kata nahnu, arti nahnu itu apa? Kami. Kata-kata kami ini kan dua dia. Kalau di dalam bahasa Arab, ingat Al-Quran kan nggak turun di Bogor ataupun Ciamis ataupun di ini ya, di Bali ya. Turunnya di Arab. Pasti segala pembahasannya pasti merujuknya ke Arab, nggak ada merujuk ke Indo. Dah. Jadi kami ini ada dua pemandangannya. Kami ini pertama ke arah namanya mutakalim ma'aghairi, satu bersama yang lain. Yang kedua, kami ini namanya ta'dim, untuk membesarkan diri. Artinya apa? Mengagukan diri. Seperti Jokowi ngomong, kami dari kepresidenan misalnya. Itu salah satu ya yang kita tahu ya. Kata kami yang ada di Al-Quran. Oke? Kata kami yang ada di Al-Quran, satunya untuk menyatakan keagungan. Seperti Jokowi ngomong, kami seperti ini, seperti itu. Tapi kalau di dalam Al-Quran ada yang namanya esensi. Kenapa gini? Kadang Al-Quran menyebut kata aku. Kadang Al-Quran menyebut kata kami. Kadang Al-Quran menyebut kata dia. Kalau ini panjang pembahasan ya. Saya nggak bahas kata dia, tapi bolehlah kita bahas. Tapi panjang banget nih kalau kata dia. Oke? Kata aku, penjabaran para ulama, dalam kitab Itqan juga ada. Dalam kitab Itqan ada. Dalam kitab Sawi juga ada. Dalam kitab, nggak tahu, Ibnu Katsir dan itu saya nggak tahu. Tapi dalam Sawi, dalam Itqan itu ada. Nahnu ini kalau menyebutkan aku, ini kembali kepada Allah dan rahasia Allah. Cuma Allah yang bisa, tanpa proses. Cuma Allah yang bisa. Contoh, jangan engkau sembah Tuhan dua. Sesungguhnya akulah Tuhan yang Maha Esa. Siapa aku? Ada nggak yang lebih apa itu? Ada nggak Tuhan lain selain Allah? Nggak ada kan? Makanya Allah mempatenkan dalam Al-Quran dengan kata aku. Ketika Allah, berdoalah kamu, sesungguhnya aku yang mengampunkan. Bukan kami yang mengampunkan, tapi aku. Maksudnya bahwa siapa yang punya hak pengampunan? Ada nggak orang lain punya hak pengampunan? Nggak ada, cuma Allah. Jadi arti kata aku ini adalah ke arah arti cuma Allah yang tahu. Contoh, pemberitahuan tentang kiamat, pemberitahuan tentang kubur, pemberitahuan tentang kematian dan segalanya. Yang itu milik Allah. Ya, pemberitahuan tentang alam ba'as yang cuma Allah yang tahu. Pemberitahuan tentang takdir, semua pakai aku. Yang itu cuma Allah. Tapi ketika kita dapati kata kami di dalam Al-Quran ya, kata nahnu nih ya, contoh yang kayak CP bilang tadi. Nah ini penjabaran luasnya, kalau sama CP kita pakai emosi, jadi susah ngejelasinnya. Dah, kata kami itu, misalnya, kami turunkan Al-Quran. Kenapa kata kami bukan aku? Karena kata kami ini berproses antara apa? Antara Allah, sang utama di balik penurunan Al-Quran. Yang kedua, adanya Jibril. Siapa Jibril ini? Penyampai daripada Al-Quran di balik pemahaman daripada kalamullah. Ikhraj bi kalamullah. Selanjutnya ada Nabi Muhammad, sang penerima. Ya, berproses dia. Ada Nabi Muhammad, sang penerima. Seterusnya apa? Ada kita sebagai hamba yang meyakini Al-Quran. Maksudnya gini, sumber utamanya Allah. Akan tetapi ditendensikan dengan kata nahnu berproses. Mulai dari Allah sang utama, adanya Jibril penyampai dulu, adanya Muhammad penerima dulu, adanya umatnya setelah dibukukan mengimani Al-Quran. Contoh lagi, kami turunkan, kami ciptakan langit dan bumi. Arti kata kami lagi, kenapa Allah tidak mengatakan aku yang menciptakan? Tapi kami, karena apa? Allah ingin menjelaskan bahwa itu berproses. Bagaimana proses? Kami ciptakan langit dan bumi. Penciptaan langit dan bumi ini berproses, adanya Big Bang, adanya dari laut dulu, adanya prosesi pengaliran air daripada sungai ke laut, adanya penguapan air jadi hujan.
Jadi artinya apa? Mekanisme dan penciptaan bumi ini berproses. Ada alih makhluk di situ, adanya manusia di situ, adanya binatang di situ. Segala sesuatu yang berproses Allah tendensikan dengan nahnu. Baru kemudian kita jawab yang ayat tadi ditanyakan CP. Ketika Allah katakan ya, apa dikatakan di ayat tersebut? Kami titipkan ejekan tersebut. Nah, kami titipkan ejekan tersebut. Ya, titipkan ejekan kan ada. Mereka mengolok-olok Nabi dengan mengatakan seperti ini. Ini ececnya saya jadi CP nih. Ya, ececnya saya jadi CP. Saya fitnah Al-Quran. Saya bilang gini. Kalian ngomong apa? Nah, yang kayak CP bilang tadi. Ini orang Kristen ya versi Bang Andreas dulu nih. Untuk Bang Andreas dari Islam. Ini Islam, Bang. Nah, Islam gak segoblok dia yang tadi. Nah, jadi gini, kami ejekkan. Kata kami ini, kan saya udah bilang ya, berproses. Nah, kami yang menurunkan ejekan-ejekan tersebut. Artinya apa? Allah yang memahamkan ejekan-ejekan. Itu yang dipahami dia, bukan yang kita pahami. Ejekan ini, pertama, satu ayat. Mereka mengolok-ngolok Nabi dengan mengatakan, itu dongeng Muhammad. Fine. Nah, tanggap iya. Siapa kemudian yang berkata? Ayat selanjutnya mengatakan, mereka orang-orang kafir yang mengatakan Al-Quran itu dongeng dan Muhammad itu adalah dongeng. Ayat selanjutnya, pemberitahuan dari Allah. Kami buatlah olok-olokan itu ada pada mereka. Ataupun kata kami kepada olok-olokan itu. Maksudnya apa? Berproses. Udah. Pemilik kekuasaan di balik gerakan, di balik omongan dan semuanya Allah. Nah, yang menghasut mereka ke arah sesuatu yang buruk siapa? Syaitan. Setan lah, syaitan, jin dan segalanya. Nah, selanjutnya apa? Adanya mereka, ini adanya orang tersebut yang di dalamnya itu punya ikhtiari, pemilihan. Artinya apa? Contoh gini, Nabi Muhammad benar. Akan tapi kepada benar diterima dan tidak itu urusan mereka. Artinya apa? Kami turunkan kami titipkan ejekan itu ataupun kami masukkan ejekan tersebut. Maksudnya itu gini. Bahwa Allah Ta'ala tidak pernah atau ke arah ejekan ini Allah Ta'ala tidak pernah. Akan tetapi kata kami sisipkan ejekan kepada mereka, bukan artinya Allah gini, "Oi, ejek Muhammad." Bukan. Tapi ini just confirmed bahwa sebuah konfirmasi bahwa kuasa itu ada pada Allah. Udah, kuasa untuk contoh gini. Apakah biar enak memahami contoh itu gini. Contoh gini. Kita dalam akal boleh memilih antara gini. Yang diciptakan Allah apa? Solat. Apakah Allah menciptakan tidak solat? Tidak. Allah cuma menciptakan solat. Nah, solat itu adalah kebaikan yang diciptakan Allah. Terus akal kita nih berpikir, "Falaisa majburan wala ikhtiyara walaisa kullan yaf'alu ikhtiyara." Kata Allah, tidak kuciptakan makhluk ini seperti robot, falaisa majburan wala ikhtiyara. Agar tapi kutitipkan dia sifat ikhtiar, ya. Nah, itu ini perkataan ulama yang menukil daripada pendapat Nabi. Artinya apa? Kita ini punya hak bebas. Artinya punya hak bebas. Kamu mau memilih racun, silahkan. Kamu mau memilih makanan, silahkan. Ada nggak kemudian saat kamu mau makan makanan, tangan kamu bergerak sendiri memilih racun? Nggak ada. Ada nggak saat kamu memilih makanan, tangan kamu bergerak sendiri ke arah racun? Nggak ada. Artinya apa? Kamu hak bebas dalam hal memilih racun dan memilih makanan. Tuh, free will namanya. Sama juga kayak Allah ciptakan apa? Solat. Ketika Allah ciptakan solat, kamu bebas mau pilih solat dan tidak solat. Saat kamu pilih solat, berarti kamu menerima kebenaran Allah. Saat kamu pilih tidak solat, berarti pilihan siapa? Pilihan kita apa? Salah kita apa salah Allah? Salah kita, karena kita bisa memilih ke arah solat. Akan tetapi kita lebih memilih ke arah tidak sholat. Berarti menunjukkan apa? Apakah Allah salah? Tidak, karena kita punya akal. Begitu kemudian kita pilih tidak sholat, kita bergerak. Kenapa kamu nggak sholat? Aku ke warnet. Gara-gara ke warnet. Kenapa kamu nggak sholat? Aku ke pantai. Gerakan kita untuk ke pantai, gerakan kita berjalan memilih untuk ke pantai tadi diberikan oleh Allah. Diberikan oleh Allah. Artinya apa? Saat kamu sudah memilih, kuasaku untuk menggerakkan kamu, kuasaku untuk membuat kamu pergi ke situ. Sama juga jawaban yang tadi. Bagaimana jawaban yang tadi? Saat Nabi Muhammad memberitakan kebenaran dalam Al-Quran. Saat Nabi Muhammad memberitakan kebenaran oleh Al-Quran, itu hak prerogatif, hak bebas daripada pola pikir mereka. Apa hak bebas daripada pola pikir mereka? Untuk menerima pengajaran Nabi ataupun untuk membantah pengajaran Nabi, itu hak bebas. Kemudian mereka mengejek, itu pilihan dia sendiri, apa kuasa Allah? Pilihan mereka, padahal mereka dengan mudahnya bisa mengimani, bisa menganggukkan, bisa menerima ajaran Nabi Muhammad. Tapi pilihan akal mereka, aku nggak mau terima Muhammad. Dia itu bohong.
Hah, dia itu dongeng. Itu berproses maksudnya. Berproses daripada Allah Ta'ala, adanya syaitan, adanya hasutan, adanya free will akal. Nah, kalau ini kita jelasin ke CP. Ini kita jelasin ke CP. Buang waktu kan, makanya sahabat muslim tuh banyak yang DM, bang naik ke Christian Prince bang, mendidih hati saya. Di room Islam aja kayak gini, di sana apa lagi? Saya tambahkan sedikit boleh ya? Lanjut. Ustaz Ahmad ya. Lanjut. Jadi gini, rupa-rupanya ini pun sudah Bang Daman agak double suaranya. Jadi kita lihat di sini. Ada yang ini dari Yesifa ya, yesifa.co. Nah, kalau Yesifa itu kalau kita tuh University-nya of Jews, Yesifa. Maka kalau ditanyain, kamu lulusan Israel. Oh, di Yesifa mana? Misalnya, saya di Yesifa Yahudi, Hebrew University of Jerusalem, misalnya gitu kan. Ini Yesifa. Ini pertanyaannya, questions. Salam, dear Rabbi, a Christian missionary mentioned a text in Deuteronomy chapter 6 verse number 4. Jadi rupa-rupanya sama nih, Oten tuh seneng banget ganggu orang-orang Semit gitu loh. Mengenai kata bentuk plural jamak dalam case ini adalah Elohim. Dijawab. Nah, biar lebih mudah kita translate ke semua. Nah, pertanyaan Salam, Rabi yang terkasih seorang misionaris Kristen menyebutkan sebuah teks dalam Ulangan 6 nomor 4 yang dikenal sebagai Shema Israel dan memberitahu saya bahwa teks Ibrani tersebut menggunakan kata Elohinu yang merupakan bentuk jamak dari Eloah. Nah, kita akan ke Elohinu itu sebenarnya Elohinu itu kayak domir munfasil. Eloah plus anachnu. Jadi disingkat jadi Elohenu. Dan berarti dewa bukan dewa-dewa tapi Tuhan-Tuhan kami. Elohenu. Kalau auto translate kayak begini. Jadi dipikir kata Elohim itu kalau ditambah yud dan mem itu akan menjadi jamak. Seperti ilahun. Nah, dijawab sama Rabi. Elohim secara teknis jamak. Tetapi sayangnya kurangnya pengetahuan tentang bahasa Ibrani Alkitab dapat membuat pertanyaan sederhana terdengar sulit bagi orang luar. Dalam bahasa Ibrani seperti dalam bahasa Arab dan Latin kuno. Rasa hormat disampaikan dengan menggunakan bentuk jamak. Di sini disebut apa dengan plural of majesty atau plural majesty. Seperti royalwi dalam bahasa Inggris. Di mana raja menyebut dirinya sebagai kami. Lihat misalnya dalam Yesaya 19 nomor 4 di mana Alkitab menggunakan bentuk tunggal dan jamak bersama-sama mengenai Raja Mesir. Jadi kata kami, teman-teman Kristen itu karena terbiasa. Dia itu cepat GR. Ketika mendengar kata kami, oh itu masih harus lebih dari satu. Ketika dia mendengar kata jamak di otaknya langsung jejer 3. Karena memang dari kecil tuh dibiasakan. Nah, Tuhanmu jejer 3 ya. Ada yang Bapa, ada yang Anak, ada yang Roh Kudus. Karena dibiasakan. Dari kecil hingga pas dia tumbuh dewasa besar agak gesrek kabel-kabel di otaknya tuh. Jadi dia akan selalu mendengarkan kata kami itu pokoknya jejer 3 aja, nggak ada urusan. Apapun itu yang bersifat kami itu jejer 3 aja seperti Tuhan kita. Begitulah pola pikir teman-teman Kristen, sehingga pola bahasa dalam kitabnya sendiri pun itu nggak dipelajari. Pokoknya ketika ketemu kata jamak itu harus lebih dari satu. Itu yang ternyata teman-teman dari Yehud atau Yahudi sendiri pun sama diserang seperti ini juga. Sama, nggak hanya kita sebagai Muslim, ternyata orang Yehud atau Yahudi sendiri pun risih sama orang-orang Kristen misionaris. Kenapa? Selalu menjejalkan kepada Yahudi maupun Muslim bahwa ketika kata Elohim itu bagi teman-teman yang belum terbiasa ikut
dunia perbandingan lintas agama, Elohim itu biasanya disematkan kepada otoritas. Elohim itu artinya banyak ya. Salah satunya itu yang paling umum adalah otoritas. Nah, kata Elohim ini sering digunakan untuk mengganti nama Tuhan. Nama Tuhan mereka YTHV, mereka tuh nggak manggil ini, tapi mereka gunakan kata ganti Elohim. Nah, kata Elohim itu memang secara gramatikal itu jamak. Tetapi bukan seperti yang Kristen mau dan Kristen maksud. Jamaknya ini adalah jamak keagungan. Jamak li ta'zim. Jadi ini yang teman-teman Kristen itu gak akan pernah mau faham sampai sini. Karena apa? Mau menyebarkan gimana supaya kebiasaan mereka menuhankan Tuhan yang jajar 3 itu supaya terpengaruh ke agama-agama Semitik. Astagfirullahaladzim. Udah keren itu, udah keren. Bener. Luar biasa. Tunggu, saya lagi pengen ngomong sama Bang Andreas, boleh ya? Ustaz Sugi mau ngomong. Nah, jangan nanti Daman terus ngomong. Ustaz Sugi mau masuk bagaimana? Oke. Mbak Sugi, tanyain Mbak Sugi. Enggak, Ustaz Sugi mungkin lagi ini enggak monitor. Bang Andreas, apa kabar saudaraku? Alhamdulillah baik. Apa kabar? Nice, Masya Allah, luar biasa ya Bang. Masya Allah. Ya Allah. Cep, Masya Allah. gua kunci Masya dulu. Allah. Ulan, oh bahaya nih, urusan rumah tangga gua nih yang diobrak-abrik kayak gini ya. Rumah tangga gua nih. Jadi itu gini, Bang Andreas, apa namanya itu? Udah yang Daman tanya itu gini, yang Daman jelasin tadi dipahami? Pembahasannya berat Bang, tapi saya mengerti sedikit. Oke, udah sampai di situ. Yang saya mau tanya gini, kan ada amanah dari Guru Dazuma ya, yang saya chatkan langsung kepada beliau memberitahukan gini. Saat pernah nggak abang lakuin itu, yang dimana abang itu ke masjid? Kan ada saya bilang ke masjid dan berdoa dan ya minta petunjuk gitu. Pernah nggak? Udah ngelakuin nggak ke masjid? Udah ke masjidnya udah belum? Tanggal 15 saya ke masjid. Tanggal 15 ini ke masjid? Iya. Belum. Nah, intinya apa? Segera ya, bang ya? Iya pasti. Segera, nggak usah apa itu ngelakuin apapun. Duduk saja dengan hati Anda ataupun Anda berdoa, minta petunjuk. Nah, saya cuma mau tahu kalau Anda udah ke masjid itu, apa yang Anda rasain? Itu aja. Oke, Itu siap. aja. Ya, Oke. siap. Nah, kita lanjut ke ini loh. Nih kita apa nih? Bang 100, apa kabar? Bang 100. Selamat pagi Bang, selamat pagi, selamat siang. Malam. Oh malam ya, udah malam. Abang di mana Bang? Kok udah malam? Ya, nggak itu kan keinginan aja tuh. Kalau dikatakan selamat malam berarti keinginanku itu di malam hari itu aja. Gitu ya Bang. Iya, Emang ada yang aneh-aneh mengatakan gitu. semangat pagi katanya. Padahal udah sore, udah malam. Ya keinginan dia semangatnya itu tetap seperti yang pagi gitu. Itu artinya. Saya gitu ya nggak paham. Ya, Ya, lanjut. bahaya banget besarin Bang Andreas. Gua nggak dikenali mana nih, dua nih. Bahaya nih dua nih. Dah. Apa yang mau kita angkat ya? Ada yang mau tanyakan Bang? Ada yang kemudian Abang mau menanyakan Bang? Bang 100 itu kayaknya nih ada oten ya di bawah ya, yang mau naik ya. Kayaknya dia suka bertanya, oh nggak ada lagi, dia hilang. Mana tadi Rap Jono tadi? Bang 100 nggak ada yang mau bertanya kan apa gimana? Kok nggak saya akan bertanya nih Bang 100? Nah, tanya aja loh Bang. Aku lebih enak sebenarnya ditanya daripada bertanya. Oh gitu ya. Saya cuma mau tanya itu. Apa namanya itu? Bentar, saya buka dalilnya dulu ya. Oke Bang.
Tunggu, saya sapa dulu. Ustaz Sugi masih ada ya? Ustaz Sugi monitor? Ustaz Sugi? Ustaz Sugi? Udah hilang. Nah, abang coba buka nih, Akimoto nggak ada lagi ya? Akimoto lagi sholat ya? Saya mau tanya nih, di Galatia 3:13 bang. Gak apa lah Bang, gua. satu. Apa itu? Oke, saya bacakan. Apa isinya dan apa pemahaman abang tentang itu, Bang? Oh, Adi bentar, Ganteng. bentar ya. Ulan, izin bentar ya. Nanti nih lagi. Bentar, kita iklan dulu lah. Dari tadi nggak ada iklan ya. Iklan dulu, udah dia. Nih, sahabat muslim kita ya. Kita lihat. Bentar lagi kita lanjut ya bang ya. Oke, silakan Bang Riko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Salam kenal semua, saya dari Tanjung Pandan Belitung, Riko Ferdinand Yosafat. Saya berjualan aneka cemilan, empek sutra tenggiri, abon ikan tenggiri, pastel mini abon ikan tenggiri, kerupuk ikan tenggiri, peletek atau gabus cumi-cumi, dan stik cumi-cumi. Yang berminat bantu kami silakan pesan melalui WhatsApp kami ada di bio kami. Yang ingin tahu bentuk produknya seperti apa silakan lihat PT-PT kami. Dan cara pesannya melalui WhatsApp kami ada di bio ini. Klik aja akun Riko Mualaf Jual Cemilan. Kami akan kirimkan dari Tanjung Pandan Belitung melalui layan parcel secepat JNT. Lalu tidak bisa COD. Ke seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Malaysia, Singapura, insya Allah amanah dan halal. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izin ya bang ya. Makasih Bang Riko. Jangan lupa tuh teman-teman. Jangan lupa ya. Yang mau nyemil-nyemil malam lagi nonton piala apa nih Euro ya, lagi sambil nonton Euro nyemil-nyemil. Wah, luar biasa. Thank you Bang Riko. Izin ya Bang Riko. Lihat aja di PT ya, mau barangnya ya. Oke, jangan lupa dibantu teman kita mualaf. Oke? Masya Allah. Izin ya Bang Riko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gini bang, di dalam Galatia 3:13 ayatnya itu gini, sebab ada tertulis di Taurat, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Silakan bang, itu gimana penjelasannya? Nanti kalau saya framing, kalau saya yang jelasin framing, ya udah, abang yang jelasin. Apalah mengenai tulisan itu, terkutuklah orang yang tergantung di salib. Apa pemahaman? Berarti menunjukkan apa? Proses penyaliban, adanya orang yang itu berada di tiang salib, dan di dalam pemahaman ayat itu berarti yang tergantung di tiang salib terkutuk. Yang saya pahami, yang Anda pahami, silakan. Terkutuk, apa itu kutuk? Kenapa kau memahami yang tergantung itu terkutuk, harus terkutuk? Bang, itu kan tertulis. Sejalan dengan orang Yahudi, sejalan dengan ahli Taurat, ahli Farisi, sehingga kau mengatakan hal yang serupa, mengutuki manusia lain. Saya enggak mengutuk, saya minta penjelasan. Itu yang saya pahami salah. Fine, saya siap, saya salah. Penjelasannya bang. Bingung kita menjelaskan itu. Apa mau dijelaskan dari situ? Enggak, ya Allah, ini orang cuma disuruh jelasin. Saya enggak nanya, saya enggak ngapa-ngapain loh. Saya nanya, Ya, iya, abang susah tanya, kita menjelaskan. yang Anda pahami itu gimana kan gitu? Abang nanya ke saya kan, yang Anda pahami gimana? Tertulis di situ ya, baca tulisan, misalnya baca tulisan, motor Vario harga 12 juta. Apa yang saya pahami? Ada sebuah produk namanya Vario, oh secara harganya 12 juta. Sesuai teks. Oke, di situ. Sebab ada tertulis di dalam Taurat, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Sesuai teks. Sesuai teks. Apa sesuai teks?
Berarti di Taurat menyemat. Apa menyemat? Yang di atas tiang salib itu terkutuk. Yang saya pahami. Yang saya pahami sekali lagi. Yang saya pahami sesuai teks. Yang saya baca bukan majalah Bobo. Saya nggak baca majalah Bobo. Saya nggak kemudian baca cerita ini, cerita dongeng si kancil. Enggak. Bible. Yang saya baca tuh Bible. Nah, kalau kemudian daman ini salah sesuai apa itu, sesuai konteks yang tertulis, jelaskan, tolong jelaskan. Tolong jelaskan. Ya, yang tertulis sudah benar. Jadi apalagi yang mau dijelaskan? Oh, Berarti udah benar dengan apa yang saya pahami. Udah apa lagi? Udah benar itu. Jadi kita ngapain lagi kita? Enggak, berarti udah benar. Udah benar. Iya benar. Oke. Sekarang gini, terkutuknya Yesus di tiang kayu salib sesuai pemberitaan ayat di dalam Galatia. Siapa pengarang Galatia? Itu salahmu. Oh, jadi gimana? Sementara di situ Enggak, tidak saya terima salah, tapi jelasin gimana. spesifik. Di situ kan tidak secara spesifik dituliskan nama Yesus. Kenapa kau merujuk kepada Yesus? Itu kan cuma terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Tidak ada nama Yesus di situ, gitu. Kenapa kau mengarah merujuk pada Yesus? Karena di zaman itu kan banyak orang disalib. Kenapa kau hanya merujuk ke satu nama? Gitu maksudnya. Oke. Kira-kira Yesus disalib di tiang TV apa di tiang salib? Iya, makanya kenapa tendensimu mengarah ke satu sosok? Padahal di zaman Ya udah, oke. Misalnya nih, ada Wak Leman, ada Wak Usman, ada Wak Leman, ada Wak Usman, ada Bang Bardi, ada Zainuddin di situ yang terkutuk itu. Termasuk salah satunya ada Yesus. Dia tersalib nggak kira-kira? Atau beda? Wak Usman tersalib di tiang TV. Ini tersalib di atas pohon. dituliskan nama orangnya gitu. Ya udah. Jadi Yesus kalau kau merujuk kepada tersalib nggak kira-kira? Kenapa kau tidak membahas yang lain? Iya, saya tanya. Ini orang nggak mau jelasin, itu yang bikin capek. Yesus tersalib nggak kira-kira? Kenapa kau tidak membahas sosok yang lain di luar Yesus? Gitu. Ya udah, berarti ini ayat ini Yesus disalib nggak? Itu pertanyaan saya. Simple nggak? Ya itu tidak merujuk kepada Yesus. Yaudah, contoh. Wak Leman kepleset di jembatan Amplas. Ustadz Abu ya, konfirmasi ataupun Cebi. Siapa yang kepleset, Cebi? Cebi, siapa yang kepleset? Aduh, aku. Apa ya? Saya tanya. Aku. Tertulis tuh gini. Wak Leman kepleset di jembatan Amplas. Siapa yang kepleset? Wak Leman. Ada nggak kejadian Wak Leman kepleset? Ada dong. Jelas. Saya tanya. Bro, makanya gini bro, kenapa kau berusaha merujuk ke Yesus dan kau berusaha mengatakan Yesus itu terkutuk? Padahal tertulis secara spesifik tidak ada nama itu. Apa kau sama? Makanya aku tanya, apa kau sama pemahamanmu dengan Yahudi, ahli Farisi, atau Romawi yang ingin menyalibkan Yesus? Itu makanya aku tanya tadi, apa pemahamanmu sama? Yang mereka? jadi masalah, gitu. saya tanya itu di antara seluruh bumi orang yang udah tersalib, seluruh bumi ya kita bilang, termasuk Yesus nggak? Ya bisa jadi. Oke. Yang dikatakan terkutuk di tiang salib siapa? Yang nggak merujuk siapa-siapa, kan tidak ada spesifik siapa. Terkutuk orang, terkutuklah mereka di tiang salib. Misalnya gini, terkutuklah orang yang mati di tiang salib. Berarti salibnya kosong, nggak ada orang. Ada orangnya, cuman tidak disebutkan siapa namanya gitu. Tidak disebutkan orangnya, tapi nggak disebutkan siapa. Berarti yang di tiang salib terkutuk nggak? Iya terkutuk. Oke, Yesus di tiang salib nggak? Siapa itu? Aku kan nggak tahu siapa itu. Merujuk kepada siapa itu yang terkutuk di tiang salib itu?
ini Nggak akan paham bang dia bang, nggak akan paham. Aku kan sepakat orang yang dia tinggal jawab aja. Enggak gini, ini saya nukil daripada jawaban-jawaban Kristen lain ya. Anda paling aneh, jawaban Kristen lain itu apa? Itu masuknya Yesus bukan terkutuk karena dihina kutuk-kutuk, tapi dia menghapus Menjadi kutuk, manusia dari ya, dosa, menjadi jadi kutuk kutuk. dari dosa. Nah, ini abang ini lebih aneh. Anda gereja mana? Saya mau ketemu sama pendeta Anda. Kok ini kenapa jemaatnya kayak gini nih? Jemaat yang lain masih mau menerangkan Yesus melalui perantara anak menebus kita dari kutuk kutuk dosa, karena upah dosa adalah maut. Masih sama jawabannya. Aduh. Ada yang mau gantian nggak? Ini ada outline yang Enggak, mau padahal ekspektasiku udah kayak Kristen mayoritas bilangnya Yesus itu menjadi kutuk untuk menebus dosa manusia. Ini kok lain, di luar prediksi BMKG jawabannya Bang 100. Gimana Bang? Nah, Kok lain kali kau? Pemahamannya beda-beda gitu Ibu. Jadi itu Bapak ya. pikiran itu tidak ada otoritas tertinggi untuk memahami bahasa dari atas yang diwahyukan kepada manusia itu. Jadi Oke, ya udah. Oke Bang 100 udah. Anda kalau ada pendeta Anda yang Anda tiap minggu dibilang, aduh, nyesel gua ajarin dia. Enggak pernah masuk ke kupingnya. Iya, Anda Anda kalau ada pendeta di bawah. Iya. Ini ada Bang Jin Goa nih. Dia pendeta di Jembatan Amplas. Oke, Bang Jin Goa. Ya, Halo Bang Jin Goa. Selamat Saya sore. pendeta di Jembatan Kalijodo, Jakarta. Bos, luar biasa. Tepuk tangan untuk pendeta kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke. Saya ingin menjelaskan tentang Galatia 3 yang dikatakan Alaikum nar ya abdun kinzir. Zira. Waalaikumsalam. Senang dia ya. Enggak lain. Senang banget dia. Kalau dari Ya, lanjut abdun kinzir. judulnya ini terkait Dijelaskan. dibenarkan oleh iman. Saya bacakan bahwa dari ayat 10 ya. Oke. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Dan di hadapan Allah, karena mereka melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikannya itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Udah, Pak? Udah. Nah, jadi tuh gini, Bapakku ya, yang tercintai Bapakku ya. Simpel aja. Dan takut akan hukum Yahudi, sehingga Romawi Kaisar Pontius Pilatus mencuci tangannya dan menyerahkan bahwa inilah raja orang Yahudi, silakan diserahkan ke kalian. Sehingga Yesus telah mengatakan kutuk itu, sehingga orang-orang Kristen menjadi berkat bagi semua bangsa-bangsa lain. Oke. Dan tidak ada satu ayat pun yang mengatakan bahwa Yesus terkutuk. Karena Yesus sekarang bukan disalib. Beda sama yang lain imani, terkubur, busuk jadi bangkai. Demikianlah firman saya. Oke. Jadi apa namanya itu Yesus nggak terkutuk, nggak tersalib Yesus, tapi jadi diapain? Ditepungin? Enggak. Kalau Anda
berbicara sekarang. Yang disalib sekarang siapa? Nggak ada. Sekarang siapa? Sekarang nggak ada. Yang terkutuk itu Di dalam yang ayat disalib. itu. Tetapi sekarang, sebelum Nabimu lahir, Yesus sudah tidak disalib. Iya, Jadi sekarang nggak yang terkutuk tersalib itu siapa? lagi. Yang terkutuk itu yang mati, minum racun, dan nggak bisa bangkit. Nggak usah ngeden-ngeden juga Pak, ngomongnya biasa, kita nggak budek Pak, ya Allah, biasa aja santai aja. Suaraku begini. Ya tapi jangan terlalu ngeden-ngeden. Artinya Yesus pernah jadi bangkai, mati terkutuk, betul? Yang jadi bangkai itu Muhammad. Hei, itu Yesus kan pernah jadi bangkai, Tuhanmu pernah jadi bangkai. Coba kamu baca di dalam Lukas 24 ayat 3. Coba dibaca Lukas 24 ayat 3. Kalau mau besar-besaran suara saya tentu lebih besar. Suara Anda tenggelam. Jadi Yesus jadi bangkai 3 hari, bangkit kayak zombie, ya kan? Nah itu Yesus itu. Amal ayatnya di dalam Lukas 24 ayat 3. Setelah Maria Magdalena masuk ke kubur, dia tidak menemukan bangkai Tuhan. Nah, itu dia. Jadi Maria dan Maria yang lain, ya kan, tidak menemukan bangkai Tuhan. Nih kalau nggak percaya saya tunjukkan dasarnya ya. Yesus dibilang bangkai. Lukas 24 ayat 3. Nah, saya bukakan ayatnya. Saya ngomong kalau nggak pakai data nggak mau saya. Ya ini kita tunjuk ayat, ya, di mana Yesus disebut bangkai. Lukas ayat 24. Bentar. Oke. Ayat 3. Mana. Tampilkan, stop. Ya. Saya buka kamera dulu. Mana nih? Oke, Satsuki, izin ketawa bareng-bareng. Racun mati. 4. Sekarang kau imani hantu. Ratu. Yang jadi hantu Yesus. Kenapa? Yang jadi hantu itu Yesus. Mana ayatnya? Ayatnya itu di dalam Lukas 24 ayat 36. Ketika Kok dua-duanya hilang? Ya. Lah, mana Satsuki? Cooling down. Bukan cooling down. Jadi gini, mungkin gini. TikTok yang bilang, oh bertengkar jangan sini, kering, disuruh kering tuh, berdua. Ada, mana Satsuki saya? Ada. Siapa nih request? Anak kalah aja deh. Nggak ada deh. Nantilah, bentar lagi nunggu Satsuki dulu. Bang Anala, halo. Ya, kenapa Ustadz Sugi lari? Suruh naik Ustadz Sugi itu. Ustadz dengan jemaat Kristen ini. Iya. Pak Jemaat. Suruh naik dia. Iya, sama saya dulu, nanti naik sama beliau. Kamu bukan level saya. Jangan kamu. Ya udah, saya yang kurang level, saya nggak nanya apapun. Saya cuma bilang, Pak, pendetaku, tolong jelasin Galatia 13 dong. Saya nggak bilang apapun nih. Tolong dong, jelasin ke saya dong. Oke. Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, hukum Taurat ini dia ada berkat di sana ya. Orang yang melakukan itu dapat berkat. Tetapi melanggar satu hukum Taurat, orang itu dibawa kutuk. Ternyata tidak ada satu manusia yang bisa sempurna, tetap setia melakukan hukum Taurat. Contohnya, jangan mengingini. Jangan mengingini itu memang tidak terlihat kita melanggar, tapi kita sadari kita orang pelanggar hukum Taurat. Siapa di sini yang tidak pernah
Apa bukan haknya? Misalnya, orang yang berlawanan jenis. Siapa di sini laki-laki yang tidak pernah mengingini seorang perempuan yang bukan istrinya? Nah, dengan adanya hukum Taurat, kita menyadari ternyata kita dibawa kutuk. Nah, Yesus Kristus, dia datang ke dunia mengambil rupa manusia, makanya dia harus dikandung. Dia harus benar-benar menjadi manusia sempurna. Supaya ketika dia mengambil penghukuman itu, akhirnya penghukuman itu tidak dikenakan lagi kepada kita orang yang percaya. Itu maksudnya. Apa yang mau ditanyakan? Yang mati di tiang salib siapa? Lah kok macam anak SD ini? Sudah berapa kali saya ulang tadi? Kamu umur berapa? 28, Pak. 28 saya rasa sudah cukup tua untuk tidak bertanya lagi siapa yang mati di kayu salib. Karena sudah 3-4 kali saya bilang tentang Yesus. Berarti Yesus. Lah kok kamu ini seperti pernah sekolah? Mampu diskusi enggak? Mampu diskusi kamu enggak? Pertanyaannya siapa yang disalib? Baru kita bahas. Sudah 4 kali saya ngomong. Kamu berlagak dungu. Apa Islam telah membuat kalian jadi dungu begini? Enggak, yang mati di tiang salib berarti bukan Yesus, Wak Leman atau Wak Usman. Lah kok yang disebut tadi apa? Yang saya ulang-ulang tadi siapa? Iya, bunyi ayat tersebut Kristus telah menebus kita dari kutuk dosa kan? Oke, baru penjelasan saya gimana? Ya udah, siapa nama yang saya sebut tadi? Sesuai ayat yang saya pahami bahwa Yesus yang saya sebut sudah disebut kok sesuai ayat. Nama siapa yang saya sebut tadi? Berapa kali saya sebut? Yesus apa bukan? Aduh, lama nih. Saya tanya. Kok sudah berulang-ulang kali saya sebut? Salib itu siapa? Kamu ini berlagak dungu karena kamu Islam. Enggak, gini, Anda harus sadar kalau saya Anda itu sudah sebut, penonton sudah mendengar nama siapa yang saya sebut. Yang saya tanyakan, yang mati di tiang salib siapa? Jawab. Kamu mendungukan dirimu sendiri. Yang mati di tiang salib siapa? Wa Leman, wa Udin, wa Yesus, wa siapa yang saya sebut tadi? Siapa yang nama siapa? Saya sudah sebut berapa kali tadi? Siapa yang mati di tiang siapa salib? Yang saya sebut Udin, tadi? wa Leman, wa Usman. Yang saya sebut tadi namanya siapa? Kok kamu tanya lagi? Cep, dia nyebut nama nggak kira-kira dia tadi? Dia jawabnya ke istri-istri entah apa istri-istri itu. Yang saya tanya, gimana penjelasan ayat tersebut sesuai yang tertulis? Yang saya jelaskan, yang kamu tanyakan siapa yang disalib. Namanya saya sudah sebut berapa kali. Dungu kamu. Oh yaudah, anggap saya agak ini masuk lalat kuping saya. Udah, siapa Pak? Enggak, karena kamu Islam, pura-pura dungu. Enggak, tadi saya masuk ini, apa namanya itu? Tanya sama penonton ada 1000. Siapa yang mati, Pak? Nama siapa yang saya sebut tadi? Agak tuli kayaknya kamu ini. Yang mati di tiang salib itu babi tadi. Dah, ganti orang lah. Itu aja ditanya susah banget. Itu aja. Aduh, Cep. Jangan diturunkan, Bang Daman. Jangan diturunkan. Enggak. Tanya yang bersempak sambil berdoa mau disalib ketakutan itu siapa gitu. Enggak, saya tetap pertama lihat ya, saya sistem ini sebelum masuk ke algoritmanya. Kita itu pelan. Oh, kalau memang digas kita menggas. Oke, lanjut, Bang. Kenapa ini mana makanan gua kok hilang semua, gua beres asar? Pada kemana dia? Oh, yang tadi mau Bang Gores? Mau? Iya lah, mau bawa sini lah. Naikkan lagi lah itu. Ada nggak dia? Udah lama nggak makan loh. Emang kenapa yang itu orang? Padahal kita nulis gitu, kita cuma nanya apa yang dijelasin juga oke juga. Saya nggak akan bantah. Keburu ini ya mereka ya, apa nama, keburu sakit hati atau kepanasan ya. Mungkin. Jelasin aja loh, kita nih hakim yang adil, baik kita ini. Paling nanti saya akan minta ini, begitu dia konfirmasi, saya paling akan ini bawa ini
1 Korintus 12:3. Paling itu. Seruh jelasin itu. Kalau dia udah bisa jelasin itu udah cukup, selesai. Udah selesai diskusi saya itu ya. Kita cuma paling kan gitu ya. Iya. Saya gitu. Ayo yang nonton di bawah. Yang mau bertanya sepuasnya bertanya. Saya juga nanya satu aja tuh. Sampai Tuhan lu turun lagi. Nanya terus sini. Nanya, biar puas. Jadi Aki Kores ada nyimak nih nggak? Ribu Rili. Apa tuh? Apa debat sama CP tadi? Nah, Siapa? CP tadi kesini CP. Oh, baru bangun gua. Gimana terus? Apa bahas apa? Sumpah itu orang emang dia nggak sadar kalau dia itu lagi jadi badut, dia nggak sadar. Sini gini, ada saya, ada Ustadz Alwan. Emang jadi itu gini, kan ada di An-Najm ya. Nah, dia bawa narasi di dalam Ibnu Katsir itu ya, Nah, di dalam Ibnu Katsir itu apa tuh secara pendapat ya, di mana Nabi sampai nggak sadar punya menyembah berhala, bunyinya narasi gitu. Di mana itu? Enggak, An-Najm bintang. An-Najm ayat berapa itu ya? Aduh, ayat berapa tadi? Ada yang ingat? Bahasan jadul itu. Akimoto ingat nggak? Akimoto? Itu dari Al-Hajj 52 tafsir Ibnu Katsir itu yang hadis mursal itu yang terputus. Al-Hajj 52. Oh, oke. Bukan jadi dia An-Najm dong. Enggak, korelasi ke An-Najm nanti. Korelasinya kan. Jadi itu gini. Udahlah, lanjut lu. Ki Kores, lanjut nih. Lanjut nih. Cek. Satu. Lanjut lagi Kores. Lanjut nih. Ini double dari siapa ya? Dari aku. Ulang. Oke. Cek. Oh iya. Cek. Masih loh. Cek. Masih nggak sih? Aman. Enggak, yang di bawah. Oh ya udahlah. Ya, anak Allah silakan anak Allah. Oke. Mungkin kalian cemburu karena kalian tidak punya Tuhan ya. Sampai-sampai kalian kepanasan dengan Kristen ya. Bagian mana kita kepanasan? Iya. Masa kamu pura-pura nak kepanasan kamu dengan Kristen? Setiap hari bahas tentang Kristen. Kenapa? Karena belum menemukan Tuhan kalian, belum ada. Gua bahas Kristen tiap hari. Wah, iyalah. Masa? Kok mau takia lagi kamu? Loh, takia Korintus? Enggak. Ada takia di dalam takia itu di dalam Islam boleh berbohong dalam 3 hal. Dalam hukum Taurat dikatakan jangan bersaksi dusta. Loh, tapi Paulus ngajarin kan boleh berbohong dalam iman. Tapi di dalam Islam justru diajarkan berdusta. Dalam 3 hal Islam diajarkan berbohong, melanggar hukum Taurat. Ada yang dalam iman nggak? Ada yang dalam iman nggak? Kalau kayak di Paulus ada bisa kita buktikan bahwa memang Muhammad tidak diutus oleh Tuhannya Nabi Musa, iya kan? Tuhannya Nabi Musa. Nabi Musa emang nabinya Kristen? Iyalah. Wah, mana ada? Ada Taurat ngajarin menyembah Yesus. Wah, kamu pikir Musa di Quran? Iya, maksudnya Musa di mana aja? Musa di mana? Quran Meksiko. Itu Musa orang mana di itu Musa di Meksiko. Quran? Kamu bicara tentang Musa, sok tahu kamu tentang Musa. Musa asli mana itu. yang kamu maksudkan? Musa asli itu. Musa asli yang di Al-Quran lah. Gini loh. Oh, di Al-Quran. Bahasa Musa bahasa apa? Bahasa Musa bahasa Israel, bahasa Ibrani. Bahasa apa? Oh, di Al-Quran bahasa Ibrani, Musa. Lo kan Allah menceritakan kepada Nabi pakai bahasa Arab. Jadi guys, Musa asli itu berbahasa Arab ya. Musa asli berbahasa Musa Ibrani. asli itu berbahasa Arab. Lah berbahasa Arab di Quran, kok berbahasa Ibrani kamu bilang? Karena Allah menceritakan kamu bilang Nabi Musa yang asli berbahasa Ibrani. Artinya di Quran itu Musa yang palsu. Dengan sendirinya kamu mengaku itu Musa yang palsu. Kalau ya gitu kan? Ishak lo, Abraham lo itu palsu semua karena mereka orang Irak. Memang orang Yahudi semua mereka memang. Orang Irak. Abraham lahir di Irak. Musa orang Irak. Karena lucu Abraham kamu. itu orang Irak. Artinya apa? Abraham itu nenek moyang orang Yahudi. Abraham orang Irak, lahir di Ur Kasdim. Sekarang kita cek apakah Muhammad itu Tuhan Abraham Musa? orang Irak. Silakan teman-teman buka
Apa? Silakan teman-teman buka buku Sapi nomor 230. Wah, ini Tuhan yang gelarnya pintu. Mau tahu buku Baca Sapi? dulu, saya akan buktikan bahwa Muhammad tidak diutus Tuhannya Nabi Musa. Nabi Musa yang bahasa Ibrani, bukan bahasa Arab. Loh, apa adanya ini? Ini apa mau kemana? Cepat, Tuhan buka, lu buka, yang buka. itu, yang Yesus itu. Buka. Tuhan yang lu yang Yesus Buku itu. Sapi nomor dia 230 Nabi dibuka Musa dulu. untuk disembah? Lah, kok Itu loh, Kores kamu jangan jadi begini, caplok-caplok Kores? nabinya orang lain. Buka dulu Kores buku Sapi nomor 230. Enggak ada, wahai Saya akan Tuhan buktikan pintu. Wahai Tuhan Muhammad batu, tidak nggak ada diutus itu. oleh Tuhannya Buku Nabi Sapi nggak ada Musa. buku. Coba Tuhan lu yang pintu kasih tahu buku Sapi itu di mana buku Sapi. Memang suara gue kecil. Punya kecilan suaranya. Oh gitu, tunggu ya. Ayo Kores, buka dulu buku. Cek 1 2 cek. Cek. Dan kencang udah pakai sound card, kurang kencang apa lagi? Coba Cek, buka oh iya. buku Sapi nomor Nggak ada 230. buku Sapi, bre. Coba tanya Yesus lu yang gelarnya pintu, buku Sapi Lah di bahasa Arab mana? itu Al-Baqarah itu apa? Al-Baqarah itu Sapi. surah sapi betina. Lu gelar Tuhan lu aja Nah, benda-benda betul mati, kan? sok-sokan. Bukakan buku Sapi nomor 230. Nggak ada buku Sapi. Coba tanya Tuhan lu yang Tuhan pintu Lah itu. saya orang Indonesia. Saya tuh Loh, iya, lu ngomong orang nomor. Indonesia, kenapa Nomor Tuhan itu lu kan orang bahasa Yahudi? Indonesia. Kenapa Tuhan lu orang Nomor Yahudi, kalau lu orang 230. Indonesia? Nomor bahasa Indonesia. Jangan Nah, bukunya juga harus sebutkan bahasa Indonesia. Lah kalau gitu, kalau Buka. gitu lu ganti Buku Tuhan Sapi lu nomor dengan nama 230 Indonesia. kita akan Tuhan lu buktikan. kalau dalam Indonesia namanya Muhammad tidak Sukijat. diutus oleh Tuhannya Nabi Musa. Namanya Sukijat. Buka Tuhan lu Kores, kalau bahasa kenapa kamu Indonesia, nggak berani jangan buka? Yesus. Itu buku kamu itu. Tuhan lu ganti namanya Sukijat, jangan Yesus. Karena kalau di Indonesia Yesus itu Sukijat artinya. Nah gitu. Kores nggak berani. Kores, buka buku Sapi kamu, Kores. Ya coba tanya Tuhan lu yang Tuhan pintu, di mana buku Sapi? Lah, kok kamu menghindar, Kores? Lari Buku kemana-mana. Sapi di mana buku Kita Sapi? akan buktikan Muhammad tidak diutus Tuhannya Nabi Musa. Loh kalau gitu Musa buktikan di dulu dalam Tuhan pintu. Lu tahu buku Musa Sapi di yang mana? berbahasa Arab itu Musa palsu, bukan Musa asli. Lo kalau Kores gitu sendiri sudah mengaku. Arab lu, Musa Arab lu. asli berbahasa Ismail Ibrani. itu tidak berbahasa Ibrani. Buka, Abraham Kores. tidak berbahasa Ibrani. Artinya Tuhan lu Tuhan palsu. Mereka tuh orang Irak, Abraham orang Irak, Ismail, Oh, Ishak melebar, orang Irak Kores. gitu loh. Tuhan Kores, palsu buka berarti. dulu. Tuhan lu Tuhan palsu. Ya, jadi si Guys. penyembah selamat ini mau apa, Res? Dengarkan dia, Penyembah Mas. selamat ini mau apa? Penyembah selamat ini Ya mau apa? udah coba Sukijat bin Selamat, Sukijat bin Selamat buku Sapi Ya, itu di coba mana Selamat buku pijitin. Sapi? Buka dulu Selamat buku pijitin. Sapi nomor 230. Ya udah coba Mau tanya, diskusi coba nggak? tanya Tuhan lu yang gelarnya pintu dan batu, buku Sapi itu di mana? Mau diskusi nggak? Jangan melebar, Kores. Lo enggak Tuhan, ya coba buku Sapi itu di mana? Kita akan Tanya Tuhan lu yang pintu. buktikan. Saya akan Kan di Yohanes buktikan. 17:3. Bukan, Nah, kalau bukan ya takut kan, udah Kores? terima kenyataan. Guys, takut lu Kores ya, itu guys. Kita bukan sudah orang lihat dia ya. Ibrani, tapi orang Yunani. Kalau di bahasa Indonesia kan namanya Sukijat. Sukijat selamat. Kita sudah lihat dia takut kan? Bukan takut, Siapa yang gimana gua berani takut? Emang diskusi lu dengan mukul saya? gua? Lu mau nyulik keluarga Siapa gua? Islam Kenapa yang gua mesti berani takut? diskusi dengan saya? Saya Coba mau tanya Tuhan lu yang dulu. pintu tanya di mana buku Sapi dalam Lah, kok Al-Quran. kamu melebar? Karena di Al-Quran nggak ada buku. Kores melebar, payah Kores. Akimoto, Lagi ambil dulu bahas- Akimoto. Ini lagi biar si bahas penyembah Muhammad Sukijat tidak diutus Tuhan selamat Nabi ini Musa melebar dihubungin dulu karena kemana-mana. ada telepon. Gimana? Selamat penyembah selamat pijitin. kabur guys. Sebentar, Kores sebentar. Gua kabur. ngambil sound card dulu. Bentar. Gimana selamat mijitin? Ada apa selamat mijitin? Tuhan lu kan Yesus, Yeshua. Ya, Kores lari. Selamat. Yang Nah, nggak level selamat jangan kan? diskusi dengan Nah, saya yang nggak level. Si apa Kristus? Di sini ada yang- Kores. Ustadz Sugi artinya mana? yang di- Turun yang Ustadz Sugi. Ya. Ustadz Sugi mijitin tuh. Nah, naikkan sekarang- Ustadz Sugi. Sekarang ini ada anak mau Allah nanya yang apa? lagi nunggu. Si selamat mijitin ini mau nanya apa? Naikkan dulu, Ustadz Sugi naikkan. Kores Gimana? sudah Nggak ada kabur di Ustadz Sugi alasan mana? ada telepon. Ustadz Sugi saja yang naikkan. Loh, kamu nyuruh-nyuruh orangnya nggak ada di bawah, ngapain? Nah, kok kabur semua? Nandar, panggil Nandar. Gue pasang sound card dulu bentar ya. Selamat Nandar, mijitin. panggil kemari Nandar.
Ya lu ke room dia lah, ngapain main balik ke sini? Aneh kok rantai perak. Datang ke roomnya lah. Saya Kore sudah kabur. Ay, Sugi udah turun. sabar, Sugi. Pak De Sugi juga buka room, kamu nggak datang kenapa? Di sini nyari-nyari, aneh kau. Saya setiap hari buka room, nggak ada yang berani datang. Ya lu datengin Gimana kalian ini? lah. Itu kan dari Setiap gimana? hari saya buka room, nggak ada yang berani datang. Nah, gimana? Ya lu yang datang. Selamat Suma mijitin. terakhir datang, Suma terakhir datang. Selamat mijitin gimana? Yesus itu kan dari kata yasa, selamat, ya kan? Kristus itu yang diusap, ya. Jadi ada apa pertanyaannya? Wahai penyembah selamat mijitin, ayo. Bahas apa kita selamat mijitin? Ayo, selamat. Ayo para hamba-hambanya selamat, ayo. Bahas apa kita? Ayo, mana nih para pentuhan Tuhan yang jejak Selamat. 3 tuh? Selamat. Ayo. Para pentuhan selamat. Iya. Mau dengar rekaman saya dengan kita Nambar datang di room saya, mau dengar? Enggak usah. Diskusi aja. Selamat. Ayo selamat. Ayo selamat. Kita orang Indonesia ya. Pakai bahasa Indonesia ya. Ini Kores, saya lagi nunggu Kores ya. Yesus itu kan Nggak level artinya kamu. selamat. Ya, ayo selamat. Selamat Nggak mijitin. level kamu. Saya lagi Ayo nunggu. selamat mijitin, ayo sini. Ini pera Istar ini udah kabur dia. Dari dulu tuh nggak ada Alasan apa-apanya. telepon. Sugi, Rantai naikkan perak itu Sugi. dari dulu nggak ada apa-apanya. Nggak ada Naikkan apa-apanya. Sugi. Rantai perak tuh nggak dari dulu nggak ada apa-apanya. Dari zaman Kamu dulu. nggak level, modal Nggak ada congor kamu. apa-apanya. Dari zaman Naikkan apa? Sugi, Serinja Sugi nggak ada naikkan. apa-apanya. Katanya Bible berjalan, naikkan Ayo dia. sini. Ayo selamat mijitin. Mana nih? Kamu nggak tahu kamu siapa, saya nggak kenal, nggak level kamu. Udah. Yang saya selamat kenal mijitin, sini ayo. Kores, Bible Nggak ada berjalan, nggak ada level di kamu juga. Coba. Saya tuh berasa ya kalau para pengikut selamat mijitin ini kayaknya kayaknya terlalu easy Perak. gitu loh. Layanin aja dulu. Dia pakai akun bodong. Kalau dia pakai akun asli kaget kau nanti. Dia pakai akun bodong aja lu saya takut. dia. Enggak, lu level takut saya aja dia. pakai akun bodong dia. Dia Saya cuma pakai akun harus, asli. saya harus dengan yang as-asnya ya kan. Jangan yang model Udah, begini. selamat mijitin mau apa? Mau Ini bahas apa? Ayo, Kores ini selamat. lagi kemana Kores Si ini? selamat mijitin yang di Galatia 3:13 beli terkutuk. Ayo, selamat. Ayo, Sini, Kores. penyembah selamat. Cepat-cepat Ayo, teleponnya. sama muslim sini. Alasan kamu. Malu kamu mau turun. Siapa Ustaz mau Sugi turun? naikkan. Nggak Tolong ada selamat. Selamat Ustaz mijitin. Sugi. Selamat Bilang mijitin. ada anak Allah lagi nunggu Mana di mana nih si daman sini. masa begini sih levelnya nih? Para Nah, penyembah level selamat kamu gimana dengan nih? saya. Yesus, Oke, kamu Yeshua, buka dulu. selamat. Sapi 230 kamu Selamat. buka dulu. Kalau kamu bisa diskusi dengan saya. Mereka udah kabur semua. Di mana? Di mana? Surat sapi itu di mana? Buku sapi 230. Enggak tahu Di kita mana? enggak tahu. Enggak ada Nggak buku tahu. sapi. Enggak ada. Nah, Nggak ada. terus Al-Baqarah Buku disebut sapi itu apa? gimana? Mana enggak ada? Mau Nggak ada. diskusi yang Saya kan bagus pakai nomor 230 bahasa Indonesia kan nomor. Masa saya campur-campur Arab Indonesia. Jadi makanya saya bilang buku sapi 230. Nomor Terus, iya, 230. Gimana? Apa yang mau Bukakan dibahas dulu, sih? bacakan dulu, bacakan dulu guys. bacakan. Kita semua dengar. Bacakan aja, Silakan. bacakan. Bacakan selamat mijitin. Gimana sih? Takut dengan Qurannya sendiri Enggak guys. ada Gimana takut. ini? Bacain aja selamat mijitin. Orang Islam takut dengan bukunya sendiri. Suruh buka satu ayat. Buku sapi 230. Udah nggak berani semua. Nggak ada buku sapi tuh nggak ada buku sapi. Kita nggak punya buku Kita sapi. kan orang Indonesia. Iya, saya juga orang Indonesia. Coba Saya harus bahasa Arab Indonesia dicampur. Kita lagi diskusi bahasa Indonesia. Bahasa Arab Saya berarti kamu gunakan nggak boleh bahasa pakai kata Indonesia Allah ya. dong. Ya nggak boleh pakai kata Allah ya. Ayo, nggak boleh Kata pakai Allah itu di Allah ya. KBB. Enggak, Kamu tunjukkan apa, Al-Baqarah di kata KBB. Allah ya. Allah itu dari mana? Saya akan tunjukkan Jangan soal kata Arab, Allah ya. di KBB. Ayo. Kamu sebesar bahasa Indonesia. Kata Allah itu dari mana? Aslinya punya siapa? Suruh naikkan. Bahasa Arab atau bahasa apa? Kita berjalan suruh naikkan. Sini. Gimana nih selamat mijitin? Kok cemen banget mentalnya nih? Katro banget nih. Ubah ya, jangan pakai kata Allah ya, selamat mijitin. Jangan pakai haleluya juga ya. Jangan pakai itu. Kalau mau bicara bahasa Shalom, Indonesia, jangan pakai. buku itu Al-Qur'annya itu bukunya, goblok. Biarin bang Surah itu ada pasal kalau dalam undang-undang.
Emang begini para penyembah Mana penyembah kamu? Yang dasar aja- selamat yang mijitin dasar emang aja begini. ngawur kok. Yang dasar aja ngawur. Bicara bahasa Indonesia aja. Nggak mau dikotomi Arab, Indonesia, Indonesia Arab. Ini Omongan namanya juga dasarnya anak aja Teos. ngawur kamu ini. Anak Teos gimana nih anak Teos? Kok sok ke Arab-Araban sih pakai kata Allah itu? Kok nggak malu sih para penyembah selamat mijitin? Buku sapi. Bicara Mana selamat buku-buku mijitin? itu Al-Quran, goblok. Tapi hakikatnya satu, pakai hakikat. Tidak ada bahasa beragama, makanya kamu cerdas sedikit. Bahasa beragama. Kamu bicara satu kesatuan. Sejak kapan ada konsep bahasa beragama? Enggak, katanya kamu nggak mau Kristen sudah lebih Kamu dulu kan orang menggunakan Indonesia. kata Allah sebelum Muhammad lahir. Jangan pakai kata Allah. Bahkan itu dipakai oleh penyembah Jangan berhala. pakai kata Allah. Jangan pakai kata Allah. Lah kok kalian muncul belakangan Kristen sudah pakai Muhammad belum Sejak lahir kapan melarang-larang. Kristen itu menerjemahkan kata Allah itu sejak kapan? Allah itu bahasa Arab, Sebelum Al-Quran bahasa Indonesia. diterjemahkan. Allah itu bahasa apa? Bahasa Arab. Sebelum bahasa Al-Quran Indonesia. diterjemahkan, Alkitab sudah diterjemahkan menggunakan kata anak Allah. Teos. Anak Teos. Dan sebelum Islam memakai kata Allah, bahkan Islam belum ada. Kristen sudah menggunakan kata Allah. Mana? Di mana buktinya? Coba. Nanti kalau diskusi saya tunjukkan. Mana? Ini diskusi. Saya lagi nunggu. Saya lagi nunggu. Ayo Saya diskusi. lagi Jangan nunggu gimana? Kores yang Jangan alasan sok telepon. harapan katanya. Nah, Dia saya nggak lagi mau nunggu pakai juga Al-Baqarah, kalau maunya Kores sapi dia udah katanya. ngangkat terus begini. Jangan Kita ganti tunggu pakai anak saja. Allah. Siapa ya? Ganti anak Teos. Bible berjalan. Gimana anak Teosnya? Si penyembah selamat mijitin gimana ini kok bisa katro sekali? Gitu loh. Bible berjalan saya nunggu. Mana? Kores nyungsep. Anak Teos. Kores kenapa nyungsep Katro Kores? sekali ya, kok cemen sekali ya. Kemana Roh Kudusnya ini? Jarang-jarang saya Cium naik di biru depan muslim muslim. ini. Kenapa di depan muslim kok Jarang-jarang Roh Kudusnya saya naik pada biru melempem muslim. kayak kerupuk kena Kores air? kenapa nyungsep? Kenapa? Selamat mijitin Jarang-jarang sini. Kores saya biru muslim. Sini selamat mijitin ayo sama saya. Sini selamat mijitin. Yang Para apa penyembah Bible selamat mijitin berjalan yang mana? rumahnya bolong. Sini Coba sini. yang level dong. Dikasih lawan dengan Ayo, saya ayo, kok ya? ayo. Mana nih selamat mijitin nih? Masa Roh Kudusnya bisa katro begitu sih? Kenapa? Gak mampu Roh Kudusnya ngasih kamu kekuatan untuk ngobrol di sini, untuk diskusi sama saya. Sebegitu kuatnya Muslim di mata Roh Kudus sehingga Roh Kudus pun gemetar lututnya, tremor tangannya, keriting bibirnya. Takut Roh Kudusnya ngadepin Muslim, takut. Anak Teos. Kenapa? Kores nyungsep kirim orang model begini. Kores nyungsep. Gimana nih para penyembah? Masa segini doang kualitas Kores penyembah alasan si selamat telepon. mijitin? Ini yang congor yang ngomong terus. Mana? Ayo berani? Ayo Kores. Kok mah Kores? Bible berjalan naik. Udah, yang ada aja Nandar, dulu kenapa? nandar, telepon nandar. Ketakut. Bilang Kamu gawat, takut. di Nggak, rendaman kalau takut gawat. bilang ampun Muslim. Kores nyungsep. Takut bilang gitu. Bible Ampun, berjalan Muslim. turun. Nandar atau Juma, suruh kemari Juma itu. Enggak Tapi level. Juma Kamu 4 nggak hari pantas lalu sama baru Juma, kamu. Nggak baru pantas. masuk di Nggak kamar pantas saya, kamu. dia di room saya. Selama kamu Mau dengar namanya rekaman. anak Teos itu nggak pantas. Malu, Mau dengar. malu karena apa? So bilang Mau nggak dengar apa. rekaman. Harapan saya mau pakai bahasa Indonesia. Kita dengar. Tiba-tiba dia pakai namanya anak Allah. Bayangin. Mau dengar siapa Jilat yang mau ludah dengar sendiri. rekamannya? Nggak ada yang mau dengar. Begini. Oh, malu. Kenapa? Lah ngapain malu orangnya Kasihan nggak kan ada di diri sini? Muslim kalian malu. Orangnya nggak ada di sini ngapain? Lu putar aja ke room dia. Lagian ngapain juga Iya. kita capek-capek telepon ya kan? Panggil yang Kores. Ngapain? Bilang Kores, kenapa kamu telepon terlalu lama? Anak Teos ini, Pas anak mau Teos kemana? diskusi kok alasannya Anak Teos kok telepon. takut? Kenapa anak Teos? Kenapa sih takut anak Teos? Kamu Kenapa sih? bukan level Enggak, saya. Roh Kudusnya kenapa? Roh Kudusnya bukan level saya, Roh Kudus Kamu ini. bukan level saya. Roh Kudusnya bukan level saya. Ternyata Roh Kudus di bawah levelnya Muslim ya. Kenapa sih Roh Kudus bisa takut sekali sama Muslim? Udah aku kirim ke akhirat dia. Toksik dia, lantai perak tuh kayak gitu. Iya, dari zaman StreamYard. Dia tuh Zaman sebelum Mbak Abraham juga kayak gitu modelnya. iya, sok-sok nggak mau pakai Arabik tapi ngambil Apa buku sapi? Buku sapi. Buku sapi. Buku sapi. urusannya apa?
Nggak tahu dia. Dari cara berdiskusi aja dia udah nggak ngajak diskusi kok, ngajak hujat-hujatan kok kayak gitu. Ya masalah Buku sapi, buku cerai sapi. kok. Dalam konteks bicara aja jauh dari konteks ilmiah itu orang. Nah makanya itu. Buku sapi. Kalau bicara bukunya Al-Quran gitu loh. Surah itu ya itu bagian dalam Al-Quran. Jangan bilang buku yang dasar aja Enggak, disesat. dia bilang gini, kita di Indonesia harus pakai Nah, bahasa Indonesia yang Indonesia benar. artinya Gitu kan. apple to apple dong membandingkan. Dari yang dasar aja Karena dia nggak bisa gitu loh. Iya, berarti Yesus orang Sunda itu. Puji dia itu gitu. Sunda apa Jawa Bang. ya? Terdiri dari buku-buku. Kalau bicara buku itu ya bukunya Al-Quran jelaskan. Oh isinya bab sekian. Nah baru kita bicara, baru benar konteksnya begitu. Itu ilmiah. Kalau yang dasar begitu aja ngawur. Bagaimana kita mau bicara lebih panjang, lebih mendalam kita diskusinya. Dalam diskusi selalu mengatakan bahwa dirinya lebih baik, panggil Bang Zuma, panggil ini, panggil itu. Yang satu aja belum lewat. Dia mau pansos, Klaim Bang. pribadi aja. Dia mau pansos ke Bang Zuma. Dia mau pansos ke Bang Zuma dia. Naikin follower lah. Gini, apa Iya. tuh? Sekelas yang dibangga-banggakan mereka tadi ada si CP aja jadi badut Ancol di sini. Itu si CP tadi saya dengar juga itu Bang Daman. Dia kabur gara-gara dibuka masalah historinya Bukhari itu. Salah ngomong dia, malu. Gini, dia framing pertama masalah Nahnu saya jawab. Nah, terus di framing kedua masalah Lata, Uzza dan Hubal itu dimana bahwa itu adalah narasi yang dhaif juga salah. Terus masalah Bamutu, masalah Bukhari juga salah. Inikah level-level yang mereka puja? Sampai di sini aja kah yang mereka puja gitu? Kalau kita misalnya kita memuja Bang Zuma, ketika Bang Zuma narasi mereka nggak bisa jawab gitu. Iya, kadang saya juga heran. Mengambil hujah goblok, membaca goblok, terus memahami juga goblok. Dia mau berapa kali goblok sih sebenarnya gitu? Ini yang kadang-kadang Iya kan anak Teos. Anak Teos kan identik dengan itu. Oh, pantas. Ya Bang Sinaga, selamat sore Bang Sinaga. Bang Sinaga, selamat sore. Daman kipas lu kurang gede, Daman. Kipas lu kurang gede. Lagi badai. Gak, gua mau istirahat sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah nih. Halo Bang Sinaga. Bang Sinaga, bentar lagi jadi si kadal loh. Halo Bang Sinaga. Bang Sinaga, bentar lagi jadi si kadal loh, sekali lagi nih. Oh, itu di atas namanya itu ada tulisan minta diturunkan dulu. Oh iya, minta diturunkan dulu. Oh iya, bener. Ada kan? Ada. Sebab ada tertulis. Diturunkan dulu gitu. Iya, ada tulisan minta diturunkan dulu gitu. Jadi aku turunin aja. Iya, tadi Mohon maaf ya, ini Pak Advokat ini aku kira tadi Oten loh, makanya aku naikin. Maaf ya Pak. Ya, Prof. enggak lah masa Oten full. Nah, ini Loh, nih. saya Bentar. bacanya bukan Pak Advokat, bukan, tapi Pak Adven. Adven. Serius. Saya Nah, aku Adven bacanya itu. Iya, Pak Adven nih, aku naikin lah. bacanya, ternyata Lumayan buat makanan. advokat. Gitu. Halo Pak Sinaga. Pak Sinaga. Pak Sinaga. Pak Sikadal. Ada tulisan minta tolong itu. Oh ya Dia kak. minta tolong. Sinyalnya nggak ada, minta tolong itu. Oh minta tolong, oke. Bantuin Kita dong, tolong kalau ya, minta Pak, tolong. Bantuin, kasihan. Ada tulisan minta tolong, wifi-nya ngadek. Pak minta password ke tetangga yang lain lah Pak. Masa iya ke tetangga yang lain nggak punya wifi? Pak Sibuaya. Pak Sinaga. Pak Sikadal. Emang udah minta tolong banget ya. Ada tangan melambai, nggak kuat dia. Turunin aja. Ya, udah. Ini apa nih Oten? Oh bener. Dia nih langsung ngomong, "Sorry Bang, tadi mulutnya ke bawah," katanya. Oh, saya ngambil dulu. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang Fahur? Di Makassar, Bung. Di Goa Sungu Minasa. Ya. Oh, nggak ada suara Pak Sinaga. Oke, kita naikkan lagi Pak Sinaga ya. Itu benar apa yang saya bilang tadi. Mulutnya tinggal di bawah. Coba lagi ya, kita coba ya. Iya. Coba cek Pak Sinaga. Selamat sore. Enggak, masih muter-muter nih. Halo, Pak Sinaga. Pak Sinaga. Suara saya jelas nggak, Bang? Agak patah-patah. Patah-patah, Pak. Coba di reset dulu handphonenya mungkin, Pak. Patah-patah kayak Inul lagi joget, Pak. Sinyalnya ini ya kayak mirip-mirip sinyalnya Luga ya kalau naik ya. Kayak ngadet-ngadet gimana gitu. Coba di Pak, reset coba dulu pindah handphonenya, Pak. Keluar rumah Pak, mepet ke tetangga yang lain Pak coba. Soalnya di situ kita susah dengernya, patah-patah. Pak Sinaga bisa daki Gunung Everest dulu nggak? Pak Sinaga. Coba Pak Sinaga di reset dulu handphonenya deh, Pak. Dijual dulu. Enggak bisa 3310 dipaksain main TikTok begini jadinya. Ingat aja ya, mati 310 ya. Enggak sih. Tadinya pakai Asia Hidayah dia anak. Asia sama Asia Hidayahnya emang nggak dapet. Enggak, ini Bang Muto. Apa namanya tuh? Nada deringnya aja masih tereret. Masih 11-12 ini. Udah ya. Udah ya Pak Sinaga ya. Coba Ya, di reset dulu handphonenya ya. Oke, buat teman-teman. Promosi ya, gua udah paham nih. Yang mau itu yang mau ya kayak kakak Cebi itu ya, bisa ada stiker-stiker Bang Daman kayak gitu ya. Boleh berlangganan ya guys ya. Tadi gua buka YouTube loh. Gua buka YouTube nih untuk tahu apa sih arti langganan tuh. Oh, sekarang gua udah paham. Nah, ternyata kita bisa ngatur tamu VIP gitu ya maksudnya. Gua kira buat apa? Ngatur tamu VIP bisa buat ruang khusus. Misalnya tuh gini. Siapa tamu VIP? Contoh gini, kalau kita mau buat ruang kelas yang nggak ada tamu lain gitu. Nah, jadi misal kita buat ruang kelas, misal saya buat private room. Kayak private bisa. room gitu ya. Jadi gini ya. Ada fiturnya di sini apa ya? Mana tadi? Live khusus pelanggan ada. VIP ya. Jadi yang masuknya gini, yang pelanggan ini yang masuk di saat kita ingin apa namanya itu emang pelajari satu studi ya, misalnya studi logawi bahasa Arab, studi nahwu saraf gitu kan. Full study itu ya yang masuk nggak ada oten, nggak ada orang lain, yang masuknya yang murid. Ayo dong guys, segera langganan mumpung masih diskon. Masa ini muridnya cuma aku sama Bang Jibril. Ya. Diskon 70%. Siap. Oh, ternyata gitu. Kayaknya bagus VIP. nih. Guys, ada yang mau nggak? Nggak, bukan yang di atas ya. Yang di bawah. Ada yang mau nggak kita buka kelas logika? Maksudnya bukan si logika si topik ya. Kelas ini, kelas mantik, kita kelas mantik. Nah, keren tuh buka kelas mantik. Boleh. Kelas mantik kita ajarin. Kemarin abang bilang mau buka, tapi nggak buka-buka. Ini nggak bukanya, kemarin mau buka kelas tafsir ya, mau buka apa namanya itu penjelasan tafsir Sawi ya. Ya. Tapi gini Bang, Bang Daman, VIP itu mengingatkan saya tuh kepada suatu hal. VIP itu very important person. Ada yang di sebelah. Ada yang di sebelah itu Very nggak tahu important kenapa. person. Iya, emang lemes banget itu kamu bangun ya. Iya, nggak tahu. Tapi kenapa yang di sebelah tuh kayaknya frigid ya, dingin terhadap. Mana penyembah Sukijat? Nggak ada. Selamat mijitin udah cabut. Selamat. Afwan tadi urgent karena Enat
nelpon. Iya tadi juga dia ya, nelpon. Ya itu apa namanya untuk ini untuk apa untuk progres event terbuka kita Ikhwan gitu. Nah ini udah kelar, ayo kita makan tritung. Jadi lagi kualitas ininya gitu-gitu doang. Ini Kak Riri dan naiknya. Oke, nah tuh Bang Faurozi ada yang mau sampaikan Bang? Biar kita punya slot. Bang Adifi ada yang mau sampaikan lagi? Kita gantian ya. Ya kalau memang nggak ada kita gantian ya. Oke, izin Bang Daman, saya turun Bang Daman. Ya, makasih banyak. Izin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lihat tuh teman-teman KCB itu bisa ada stiker gaul-gaul, terus ada stiker DMNH. VIP banget ya tuh. Suaramu ketiban. Kalah suara gua tadi ya? Kalah jauh, Res. Kalah anjing. Mic-nya ditaruh di tenggorokan. Iya itu anjing. Kayaknya mic-nya dicolok dari pantat terus nempel di jakun dia. Implan, mic-nya diimplan. Oh oke. Wah berarti ini mesti upgrade lagi nih knalpot nih. Udah nggak bisa pakai knalpot Supra. Mereka pakai knalpot Mega Pro kayaknya. Wah. Gue masih beli knalpot King. Kak Winnie ini ya udah beli langganan ya, coba dipakai stikernya coba. Iya, jadi mungkin dia hodamnya Stikernya itu ganti dia dong. itu knalpot itu King dia. Emang bisa ganti stikernya, Cek? Itu fotomu jelek banget, foto yang lain kayak. Ganti ini ya, ganti nanti aku cari foto Bang Juma, foto Bang Mut. Oh mantap tuh, semua apologet tuh, guys, nice. Karena nggak bisa lain, emang foto-foto apologet gitu yang bisa. Ya, Yuni jangan dimasukin fotonya lah. Ya juga. Enggak, nanti foto mukanya Elia, foto mukanya Agatha tuh. Keren nggak? Pasti Cebi langsung cabut kelas ini, cabut kelas langganan ya. Aduh, selamat mijetin. Aduh, mana nih yang Kristen, tapi apa gimana ya? Emang mau dilanjut atau kita tutup aja nih? Lu istirahat aja dah man. Lu istirahat dulu. Lu belum tidur? Belum tidur ya? Oh mantap weh. Tadi tuh bukan CP Ikhwan, itu rantai perak. Gue waktu sama si Christian Francis emang kalah gitu. Jadi nunggu momentum dia berhenti, gue ngomong, makanya dia ngamuk. Waktu sama si Christian Francis ya, kalau tadi rantai perak selamat dia. Ada yang nelpon gue. Nanti Ukti Maya, stay tune aja. Ntar setelah setelah beres meeting yang tanggal 12 insya Allah baru kita sounding lagi, kita woro-woro support ya teman-teman ya kegiatan offline kita ya. Ya teman-teman jangan lupa support ya. Nah berapa jadinya Oke. Tanggal 13 ke atas. Nama pendetanya? Nama pendetanya? Nama pendetanya, Kores? Iya, ini update 2 ya. Update 2 nama pendetanya Pendeta Yan sama Gembala Albert Rumampu gitu. Stay tune aja Ikhwan. Sama satu lagi tuh siapa namanya? Satu lagi tuh namanya MYM Murio Wali. Cuma kan Murio Wali bawaan ya. Gua Api itu nggak ngundang MYM gitu, nggak ngundang MYM langsung, bawaan dari pendetanya itu. Jadi pendetanya Api yang ngajak, pendetanya ngajak lagi si MYM. Si MYM yang kayaknya kita ngajak MYM anjir, kepedean lu kurus, sial. Muri Walianto matamu. Aduh ya Allah. MYM. Nah, ada suara ya? Mana Bang Gores? Oh, tuh ya. Oi. Nah, kalau ini kan green screen nih. Nanti kemudian semuanya pada turun. Kalau kebuka kamera bakal green screen nggak kira-kira? Green screen tetap. Oh, oke. Aman. Lanjut ya.
Ada kaca suara noise ya. Ada suara mobil gitu. Daman ini, daman. Ada suara ground gitu. MIM sukanya ngamuk, bagus itu. Nambah lagi cincin jantungnya. Dia main basket udah. Oh, jadi Kalau dialog, ngamuk lagi. kita counter dialognya kan gitu, kita counter dialognya. Guncang dia, langsung CPR di pinggir. Jadi di pinggir itu ada ini apa? Kasur ambulan gitu, Ikhwan. Yang kasur geret itu. Tapi BTW tadi pas debat sama CP, cuma ini langsung cek Daman tuh. Bawa ayat Lucifer. Tuh Ujuma tadi. Ayat Lucifer. Nah, jadi kan apa namanya itu? Bang Ujuma kan lagi sibuk ya. Yang tadi diambil alih Ustaz Alwan, jadi ya udahlah. Nggak sempat, padahal memang mau bawa ke ayat berapa tuh Bang Mutu ya? Yang di dalam bahasa Inggris dalam King James-nya bahas Itu di Yesaya 42 berapa? 42 14 apa ya tentang Lucifer itu. Syubhatnya apa sih? Syubhat hadis mursal yang nggak sahih itu. Cuma bukan hadis itu sebenarnya Akimoto, bukan hadis itu. Itu penjabaran di balik lalaran ayat tersebut. Iya. Yang penjabaran itu daif. Makanya kami dengan Ustaz Alwan ketawa tuh gini. Dia menyangka yang namanya itu semua hadis. Padahal pendapat itu tadi. Nah, yang tadi itu pendapat Akimoto, bukan hadis. Oh iya, pendapat. Bukan hadis. Nah, pendapat. jadi pendapat tentang Nabi menyembah Latang, Uzza dan Hubal itu gara-gara Nabi dicegokin setan itu daif banget. Pendapat bukan hadis, pendapat. Makanya kami bilang sama Ustadz Alwan tuh dia itu nggak sadar kalau dia tuh jadi badut. Jadi itu bukan hadis, jadi itu bukan Al-Quran. Jadi itu cuma pendapat yang daif. Terus gini yang lucu. Dia bilang, lu bilang emang an-najmul lu itu ini dhaif. Emang di an-najm itu ataupun di al-hajj itu sebut Latang, Uzza dan Hubal. Tetap dia entah kemana-mana dia pergi. Nah, gua sama Daman sama Ustaz Alwan tadi ketawa karena itu di bawah hadis lagi gini. Al-Quran enggak sahih gitu. Hadis enggak dibawa agar tapi ada pendapat. Yang pendapat itu dhaif, bukan hadis, bukan apapun itu omongan orang yang dhaif. Sampai ke situ dia kok. Betul. Astagfirullahaladzim. Nah itu mentoknya dia bawa apa? Kisah Bukhari yang buta ya. Itu karena udah nggak tahu lari kemana. Akhirnya apa nyari tema ke Bukhari. Terus terbongkar lagi sama Bang Moto. Hilang. Hilang. Hadis ini pun berpredikat mursal. Terputus kan? Iya, semua berpredikat mursal dan munqati. Mursal terputus, munqati terputus juga. Itu ibaratnya gini, gambarannya itu gini Pres. Yang masalah Latang, Uzza dan Hubal itu tidak ada di hadis. Jadi apa hadis-hadis kan gini, setiap ayat itu punya hadis. Itu kalau di dalam penelitian korelasi ayat dengan hadis. Oh ayat Bismillahirrahmanirrahim. Ya korelasinya apa? Alhamdulillahirrahmanirrahim korelasinya apa? Apapun itu ada korelasinya kan gitu. Nah yang masalah ayat Al-Hajj ya Al-Hajj tadi ya, di mana semua pentafsir yang dia bawa tadi yang dinukil oleh Al-Qurtubi ataupun Ibnu Katsir sifatnya mursal hadis-hadis itu. Namun masalah penyembah Latang, Uzza dan Hubal itu disebutkan oleh satu pendapat orang yang dibawa oleh Ustadz apa tadi? Apa tuh? Alwan. Ustadz Alwan. Makanya kami ketawa banget gitu. Jadi gimana? Mau lanjut? Daman. Saya emang mau istirahat rencananya. Udahlah, jangan dipaksa, istirahat aja dulu. Korea sama Bang Moto biar kemana-mana juga. Lu jangan ngoyo deh. Project akhirat. Tapi kalau lu sakit nanti lama bangunnya lu. Gini, Daman. Ini kita kasih tahu bahwa debat ini tuh nggak ditanggung sama BPJS. Iya. Pandai-pandailah jaga diri ya. Tapi gini, BPJS nggak nanggung bang ya? Tapi sebenarnya gini Bang Moto. Coba tanya ke Ustadz Wafi deh.
Kebiasaan anak pondok itu emang tidurnya 3 jam, 4 jam. Karena udah kebiasaan pondok. Dulu aja di pondok tidurnya cuma sehari semalam itu 3 jam. Beda Daman, lu fokus ke HP itu beda. Gue udah ngerasain Daman, lu jangan ngeyel. Oh iya kan? Aduh, lu Ya belum udah, Bang masih Daman. masuk rumah Bang sakit Daman, ya. Aduh, istirahat aja dulu. ngoyo banget. Gini, kopi Aceh ini beda banget di make-nya. Emang di make-nya bisa jadi 2 malam. Serius. Gini Daman. Gua pernah begadang itu 3 hari 3 malam enggak tidur. 3 hari 3 malam. Iya, tapi ngopi jangan terus. gitu. Nanti Maksudnya rasain gini, ya 30 ke Iya, atas ya. lambungnya, 30 ke lambungnya. atas rasain loh. Gini Daman, tolonglah dengar dulu gini Daman. Ini nasihat dari kita sebagai kakak-kakak gitu. Maksudnya gini, please lah jangan mati dulu. Kita masih butuh gitu. Jadi dihemat-hemat tenaga, dihemat-hemat tenaga istirahat gitu. Please lah jangan mati dulu. Maksudnya kita masih butuh loh. Kalau TikTok kamu ini kayak jangka gitu, panjang gimana? kok, tenang Gitu, aja. Iya. Santai, istirahat. Memang gitu. di Lok Sumawe pun udah saya pesan-pesan Bang sama kawan-kawan. Kalau sebelum mati jangan dikubur deh, saya bilang. Iyalah, orang belum mati mesti dikubur. Jadi pas sekarat itu Daman. Password TikTok lu apa, Dam? Passwordnya ini. Kalau saya gini, kalau pas Daman lagi begitu, Daman, iya. Terus saya bisikin saya takin di kupingnya. Man, gue udah gak jadi member lu ya, udah gue unsubscribe aja ya. Gue udah berhenti langganan ya. nah, Daman. Ketika gua hidup lagi tuh. Hah? Serius lu? Apa? Gitu kan? Gak jadi ya, aku hidup lagi. Buka koma sekarang. Udah, tutup dulu aja. Udah. Banyak rumor muslim. Ya teman-teman, izin ya, Daman gak biasa tutup room itu ngambil kesimpulan. Izin ya, Daman turunin semuanya, Daman ngambil kesimpulan. Oke, assalamualaikum. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baju dulu ya guys ya. Izin ya ayah ya, Daman mau ngambil kesimpulan. Satu, ya. Daman Boleh. langsung tidur. Sampai alah, kebalik aja lah, males balik-balik baju. Oke. Izin ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, mana rokok gue? Oh gitu, dia nampaknya green screen ya guys ya. Alhamdulillah ya ikhwan fillah. Kita hari ini udah lihat ya apa kata Allah. Kata Allah itu khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim, itu terwujud sekali tadi ya. Dimana penjelasan kita itu pertama ilmiah, yang kedua penjelasan logika dari saya, dan penjelasan literasi daripada Ustadz Alwan, dan penjelasan pentaksisan sejarah ataupun tentang Al-Bukhari juga disampaikan oleh Bang Moto tadi, menunjukkan bahwa fakta sudah kita ungkap, agar tapi mereka menolaknya. Itu menunjukkan bahwa gini, kan ada Allah Ta'ala ngomong, apa yang Allah Ta'ala ngomong di dalam Al-Quran, mereka menerima Al-Quran itu dan menganggap Al-Quran itu sebagai dongeng. Maksudnya tahu kenapa dongeng? Mereka menyangkal apa yang kemudian disampaikan oleh Nabi. Karena gini, kita selaku umat Islam tidak boleh meyakini sejarah Yahudi itu benar, dan kita juga tidak boleh meyakini sejarah Kristen benar. Seperti kan ada di di dalam literasi sebelumnya, bahwa disebutkan Abraham itu menyembah berhala, disebutkan beberapa nabi-nabi itu difitnah. Mau menunjukkan apa sejarah itu nggak seperti itu. Akan tetapi Al-Quran mengatakan misalnya sejarah yang tercatat Abraham menyembah berhala. Akan tetapi Al-Quran mengatakan Ibrahim tidak pernah menyembah berhala. Kemudian karena tidak tercatat, mereka katakan dongeng Muhammad nih nyampain sesuatu yang tidak tercatat. Makanya arti dongeng di situ mereka katakan itu dongeng. Seperti yang tadi si CP itu naik, kemudian ketika diberitahukan kebenaran, emang nggak mau terima jawaban. Jadi terjawab ya teman-teman. Ketika saya itu dikatakan gini, Bang Daman kenapa nggak naik ke room CP? Saya kesal, saya gini, saya gitu. Di room Islam sefakta itu, jawaban dikasih, penalaran jawaban dikasih, ilmunya dikasih, literasinya dikasih. Agar tapi apa? Emang nggak mau terima jawaban. Makanya sistemnya tuh gini kita. Pertama kita menjawab, berharap dia paham. Yang kedua, memahamkan, bisa jadi dia salah paham. Yang ketiga, kalau memang dia enggak mau paham, kasih kesesatan. Makanya makanya saya ngomong langsung, iya CP, tetap Islam itu bukan agama yang benar, tetap Nabi Muhammad itu bukan Nabi yang benar, tetap Allah Ta'ala itu bukan Tuhan. Saya langsung bilang itu. Kenapa tujuannya? Tujuannya apa? Orang udah dikasih kebenaran, enggak mau terima, maka ujung-ujungnya sesatkan dia kembali.
Makanya saya bilang tadi, sampai hari kiamat Anda harus seperti ini. Tidak boleh ada yang namanya Anda mengimani. Anda harus seperti ini. Itu saya bilang. Kenapa? Itu emang yang Allah katakan. Sampai kiamat pun mereka akan seperti itu. Makanya saya bilang Anda harus sampai kiamat seperti ini. Agar dia termasuk daripada golongan-golongan Allah yang dilaknat Allah, ya termasuk dia. Oke, sekian ya teman-teman ya. Terima kasih banyak semuanya. Kita tutup dengan hadis Nabi satu, yaitu di sini. Apa kata Nabi? Kata Nabi, man syahida anna la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullahi wa rasulihi wa kalimatihi alqaha ilal Maryam wa ruhi minhu wa jannatul haq wa narul haq adkhuluhu Allahul jannah. Adkhuluhu Allahul jannah. Kita artikan,